Ya Rabbi Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Lanjutkan bacaan kitab kita halaman 199. Nah. Qala rahimahullahu taala i'lam anna lil marid thalathata ahwal. فإن توهم ضررا يبيح له التيمم كره له الصوم وجاز له الفطر فإن تحقق الضرر المذكور ولو لغلبة ظن وانتهى به العذر إلى الهلاك وذهاب منفعة عضو حرم عليه الصوم. Ini masih terkait dengan penyakit bagi orang yang sedang puasa. Nah, qala dalam penjelasan terdahulu beliau menyatakan bahwa ada 4 sebab yang menyebabkan kita boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Ya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang mewajibkan untuk kita tidak puasa. Wajib kagak puasa.
yaitu haid dengan nifas. Itu sebab yang mewajibkan kita untuk tidak puasa. Kemudian sebab yang membolehkan, tidak wajib, tidak juga sunnah, cuma boleh saja. Membolehkan kita untuk tidak puasa itu dalam keadaan musafir dan sakit. Musafir dan sakit. Kemarin dijelaskan dalam kondisi musafir afdalnya kita puasa, afdalnya. Beda dengan qasar. Afdalnya kita qasar, bukan kita sempurna. Karena kalau orang mengqasar salat, dia tidak mengeluarkan salat dari waktunya. Beda dengan orang yang tidak puasa. Walaupun boleh, kalau dia qada puasanya udah di luar bulan Ramadan, udah enggak lagi di bulan Ramadan, jelas nilainya udah enggak sama. Walaupun kedudukan dan posisi serta statusnya sama-sama puasa Ramadan. Yang dilakukan di bulan Ramadan adaan, yang dilakukan di luar Ramadan qadaan, sama-sama puasa Ramadan. Nah, sekarang beliau menjelaskan sebab kedua yang membolehkan kita untuk tidak puasa, yaitu sakit. Jadi sakit, kata beliau, ini ada 3 keadaan. Tinggal kita ukur kadar sakit kita, apakah masuk kriteria pertama, kedua, atau ketiga. Nah, yang pertama kata beliau, fa in tawahhama dararan, kalau seseorang meragukan bahaya yang bakal menimpa dirinya, jadi nggak yakin, tapi baru sekedar waham, bahkan tidak syak. Syak itu 50-50 gitu, sakit kagak, bahaya apa kagak nih. Kemungkinan bahaya ada, kemungkinan kagak juga ada, 50-50. Nah, tapi waham ini kekhawatiran yang kecil, sekedar waham. Jangan-jangan kalau aneh puasa, jangan-jangan aneh makin sakit. Tapi jangan-jangannya itu tipis gitu, nggak dominan. Orang yang kalau misalkan meriang, kalau bisa ngapa-ngapain, ini kalau terus puasa atau kalau kagak puasa, kalau puasa ini mungkin parah nih. Nah, dia yakin banget tuh mungkin parah. Maka dia wajib untuk tidak puasa. Kalau dia yakin penyakit itu bisa membawa mudarat bagi dirinya. Yang mudaratnya itu ada level-levelnya. Mudarat yang paling tinggi mati. Ini kalau puasa terus mati nih aneh nih. Yang kedua, level yang kedua, kehilangan fungsi anggota badan. Dicontohkan seperti wudu, padahal lagi sakit kan boleh tayamum. Dia tetap wudu. Setelah wudu, ternyata fungsi anggota tubuhnya jadi hilang. Seperti mungkin kalau dia penyakit kulit gitu mungkinan tuh penyakit akhirnya diamputasi itu. Lantaran kata dokter jangan kenain air nih, dikenain air juga. Akhirnya hilang manfaat anggota badan itu, kepus atau diamputasi. Nah, ini namanya doror atau bahaya tingkat 2, bahaya level yang kedua. Bukan menghantarkan kepada kematian, tapi menghantarkan kepada kehilangan fungsi anggota badan. Nah ini sebabnya. Atau keadaan yang pertama, kalau dia baru sekedar tawahum, artinya baru sekedar was-was. Fa in tawahhama dararan, kalau dia was-was bakal mengalami bahaya. Yubihu lahu at-tayammum, yang bahaya itu membolehkan dia untuk tayamum. Ini kan tidak puasa dikaitkan dengan tayamum. Sakitnya nih, kalau ente lagi sakit, kira-kira wudu apa kagak? Wudu, masih enteng nih penyakit, aneh masih bisa wudu. Kalau begitu tetap puasa. Oh enggak, karena sakit aneh nggak berani wudu nih, jadi aneh tayamum aja. Mungkin meriang, menggigil. Nah kalau begitu boleh tidak puasa. Ukurannya tayamum. Kalau disuruh milih. Karena kondisi sakit itu kira-kira ente masih berani pakai air enggak buat wudu? Oh enggak berani aneh, boleh kagak puasa. Jadi ini standarnya justru wudunya atau tayamumnya.
untuk mengukur sakitnya tuh. Ya kalau sakit biasa mah masih bisa main air, mandi bisa, apalagi wudu, mandi bisa. Nah ente puasa dah, gitu ya. Karena ini standarnya itu. Qala kuriha lahu as-shaum, maka makruh baginya untuk berpuasa karena was-was tadi ada penyakit atau was-was bakal membahayakan diri walaupun enggak sampai kategori yakin. Ini sekedar was-was, itu makruh dia puasa. Wa jaza lahul fitr, dan boleh baginya untuk tidak puasa. Ya, ini tidak bicara afdal, afdal jelas puasa kalau tidak khawatir darar. Fa in tahaqqaqa dararu, kalau bahayanya itu pasti ya, udah jelas ya, jelas-jelas penyakitnya kelihatan, yang kalau kena air ini udah pasti ya, anggota tubuhnya itu bisa kehilangan fungsinya tuh ya. Kalau di pondok tuh korengan di mana-mana ya. Udah sampai nanahnya lengket sama bajunya tuh ya. Saking nempelnya kalau ditarik nih sakitnya luar biasa karena nempel sama baju. Ada sampai ke selangkangannya itu. Budigan ya. Ini pernah jadi penyakit pandemi ya, artinya mewabah sekampung, kampung Solihin dulu. pernah gatal sekampung. Ya, karena nongkrongnya satu tempat. Ini ada korengnya tadi peperin di sofa, yang peperin di akhirnya menular kemana-mana tuh. Oh itu hampir sela-sela jari kita kayak di pondok gitu ya. Nah kalau seandainya udah kelihatan itu penyakit begitu dan memang pantangannya kena air, nah itu namanya yakin bahaya tuh. Bahasa kita nyari penyakit ini mau pakai air ya. Nah maka walau li ghalabati dhannin, walaupun enggak 100% yakinnya tapi dominan gitu ya, 70% ke atas lah rasanya, disebut ghalabatuz dzan. Wantaha bihil udhru ilal halak, dan uzur yang menyebabkan dia tidak puasa itu kalau dikerjakan juga bisa menghantarkan dia kepada halak. Halak ini kematian. Kalau ente paksain puasa bisa mati ente kasarnya. Ini bukan kira-kira nih. Ini penjelasan dokter secara medis. Pak, ini bapak nih bahaya nih Pak kalau terus puasa nih. Ya, mungkin ada penjelasan medis, mungkin kadar ininya, kadar itunya ya. Mungkin gizi ininya, gizi itunya, pokoknya secara tinjauan medis. Maka haram kita puasa dalam kondisi yakin bakal mudarat. Nah, wadhahabi manfaati udwin, atau kehilangan fungsi daripada anggota tubuh kita dengan sebab kita puasa. Nah, maka dalam kondisi seperti itu haruma alaihi shaum, haram baginya untuk berpuasa. Yang hukum asalnya wajib, yang hukum asalnya fardhu ain, karena kondisi tertentu justru jadi haram. Ini karena hampir semua amalan itu ada 5 hukum yang terkena ya. Haram, wajib, makruh, mandub atau sunnah dengan mubah. Nikah ya. Lihat hukum asalnya dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum nikah asalnya mubah, boleh ya. Bernilai sunnah itu kebanyakan nyari selamat, kebanyakan nyari aman supaya enggak terjerumus pada zina ya. Nah, dalam kondisi seperti ini hukum nikah jadi sunnah. Tapi kalau dia yakin nih aneh kalau kagak nikah nih aneh bakal berzina, misalkan karena pengaruh lingkungan dan seterusnya, maka nikah bagi dia hukumnya sudah wajib. Karena kalau kagak nikah terjerumus kepada yang haram, dan satu-satunya jalan menghindari yang haram ya nikah, maka nikah jadi wajib bagi dia supaya terhindar dari yang haram. Atau bisa jadi makruh. Ente kalau nikah gimana? Sebenarnya sih kok kagak nafsu-nafsu banget perempuan. Ya. Nah, kalau dia nikah, dia khawatir dia nggak bisa memenuhi kewajibannya, atau dia nggak bisa memberi nafkah kepada istrinya, bisa makruh tuh nikah. Tapi kalau dia yakin, ya,
Ane orangnya temperamen, dikit-dikit mau gampar orang aja. Jadi kalau ane nikah, udah pasti babak belur bini ane deh. Udah yakin ane tuh, ane nggak bisa disinggung dikit. Ya. Nah, bisa jadi haram nikah bagi dirinya. Apalagi kalau dia nggak punya ketertarikan untuk menikah. Ya. Dan kalau menikah bisa membahayakan pasangannya. Alas, ya, hukum menikah jadi haram bagi dirinya. Ini semua amalan begitu tuh. Hukum asal, ada hukum yang mengikut keadaan. Ya. Hukum asal, kemudian hukum yang mengikut keadaan. Hukum asalnya nikah boleh. Mengikut keadaan bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Nah, kalau ini puasa jadi haram. Padahal hukum asal puasa wajib di puasa Ramadan. Tapi karena dia yakin kalau dengan puasa dia bisa mati atau dia bisa kehilangan fungsi anggota tubuh, maka haram puasa baginya. Wa wajaba alaihil fitr. Karena haram puasa, maka wajib berbuka puasa. Bukan nggak puasa doang, ya kan nggak puasa bisa dengan tidak niat udah nggak puasa. Tapi dia kagak makan kagak minum. Ya. Secara hukum dia nggak puasa karena nggak niat. Tapi secara zahir dia seperti orang puasa karena dia nggak makan kan nggak, ente wajib makan. Karena dengan tidak makan ente bisa celaka. Jadi bukan sekedar dia tidak puasa atau niat tidak puasa, tapi juga dia memang wajib makan, wajib minum. Nah, apalagi kata dokter nih, ini jam sekian minum obat nih. Kalau kagak ini nggak boleh terlambat nih. Kalau terlambat begini misalnya. Maka wajib ya, diikuti petunjuk dokter tadi tuh. Faida istamarra, gimana kalau dia ngeyel, tetap mau puasa? Faida istamarra, kalau dia terus berpuasa, shaiman hatta mata, sampai dia mati. Dia yakin mati, dia beneran puasa, mati. Mata asian, mati dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah karena menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Ya. Ini sebagian mengkiaskan dengan pantangan penyakit. Ya. Kalau kata dokter, ini bapak penyakitnya ini nih stadium sekian, bapak nggak boleh makan ini bisa bahaya nih. Ini bahayanya bukan sekedar nambah keadaan atau kondisi penyakitnya, tapi bapak bisa celaka, bisa mati, dilanggar juga tuh, ya, itu bisa masuk kategori dalam tanda kutip, bisa kategori bunuh diri, karena yang nerangin ahlinya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya ahli kalau kau nggak tahu, ahli udah kasih petunjuk, udah kasih komen, ya, ternyata kita abaikan. Nah, ini bisa masuk kategori asi, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Nah, fa in kana al-maradu khafifan, kalau seandainya penyakitnya itu ringan saja, kasudain, dicontohin kasudain seperti puyeng, pusing, vertigo, ya. Wa waja'i udhunin, atau sakit telinga, ya. Ya, sudah mungkin ada cairan keluar dari telinga, bahasa dulunya congean misalnya. Wasinin, atau sakit gigi, lam yajuz al-fitr, tidak boleh dia berbuka puasa, ya, karena tadi sakit itu tidak sampai menghilangkan fungsi anggota tubuh. Nah, utamanya lagi nggak ada orang yang ya sampai mati gara-gara sakit gigi misalkan, ya tinggal tahan. Cuma tadi karena ini masalah penyakit itu kan kadarnya beda-beda. Masa dia gue yang ngerasain, lu kagak ngerasain, ya kan? Nah, ini kalau tahapan ibadah, tetap ini masalah hukum ringan aja gitu ya. Ya, ringan aja karena ente merasa nggak mampu, nggak sanggup dengan rasa sakitnya, silahkan. Toh ente bisa kodok nanti gitu ya. Daripada dia puasa dia gerendeng juga gitu. Belum tentu ada pahalanya gitu ya. Kalau memang dia merasa udah kagak sanggup kan. Apalagi kalau kita paksain dia diam-diam kagak puasa. Ya kan sianan ya, bohongin siapa ya sana. Ya, lu harus puasa, iya dah mau puasa, tapi di belakang karena dia kagak tahan, kagak kuat. Ya. Nah, yang diingatkan beliau nih, qala illa, masih ada pengecualian, sakit kepala, puyeng, gitu ya, sakit gigi, ya, sakit kuping, jangan kagak puasa, wajib, ya,
wajib puasa, nggak boleh nggak puasa. Tapi illa, kecuali ayyakhafaz ziyadata bisaum, kalau dia khawatir penyakit itu semakin parah dengan sebab dia berpuasa. Dalam kondisi yang seperti itu dia boleh tidak puasa. Ya, ini kita katakan lagi kembali kepada pribadi masing-masing. Dia ngukur dah. Ya. Nah, masalah kadarnya kita nggak bisa perbandingan. Si anu tuh sakit gigi puasa dia, lu baru sakit nggak bisa. Beda kadarnya beda-beda. Ya. Ada yang mungkin kadar rasa sakitnya itu beda-beda. Faidatun yubahul fitru fi Ramadan li sittatin. Ya. Boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sebab 6 perkara ringkasannya. Lil musafir, bagi orang yang musafir. Ini kalau disebut musafir artinya yang memenuhi standar safar, jaraknya gitu ya. Kalau tidak memenuhi standar safar ya kembali ke hukum asal. Ini kan pengecualian boleh tidak puasa bagi musafir. Siapa itu musafir? Seorang yang melakukan perjalanan sejauh 2 marhalah atau kisaran 85 km. Wal maridi, dan orang sakit. Tadi dijelasin standar sakitnya. Wasyaikhil harim, orang tua yang udah terlalu sepuh, yang udah nggak memungkinkan lagi untuk puasa. Kalau yang ini disebut al-harim dan juga al-marid alladzi la yurja bur'u. Orang sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh. Ini penyakitnya permanen. Seperti orang yang lumpuh permanen. Kalau penyakit seperti tadi yang sekarang dia kagak puasa, setelah Ramadan dia bisa qada. Kalau ini sekarang dia sakit terus-terusan sakit, penyakitnya permanen. Atau juga tadi orang tua yang sudah sepuh, ya sekarang sepuh, bulan depan mungkin sepuh, gitu ya. Bukan bisa sembuh. Nah ini mereka ini kan jelas nggak puasa, ya. Dan nggak diharapkan bisa mengqadha puasanya, maka mereka cukup dengan membayar fidyah. Ya. Setiap 1 hari 1 mud makanan ya, untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Qala wasaikhil harim, ya, orang tua rentak, ai al-kabir ad-dhaif, yang usianya lanjut dan lemah. Bahasa kita itu tua rentak. Bukan sekedar tua saja tapi masih segar, masih sehat. Itu lain. Ini tua tapi rentak. Ya. Wal hamil, begitu juga dengan wanita yang sedang hamil. Ya, karena bebannya itu jelas 2 kali lipat dari beban yang tidak hamil. Walau min zina, walaupun hamil itu dari sebab perzinahan, dia nggak lihat itu hamil sebab apa ya. Pokoknya lagi hamil, lihat kelemahan fisiknya disebabkan kehamilannya, boleh tidak puasa. Au syubhatin, ya, atau hamil karena subhat. Ya, ini yang susah mengaplikasikan di zaman sekarang. Ya. Seperti orang merantau. Dari sejak kecil dia merantau. Dia nggak tahu dalam perantauannya ibu bapaknya meninggal. Sedangkan dia punya saudara perempuan. Ketika dia datang kembali setelah sekian tahun dia merantau, ibu bapaknya udah nggak ada. Dan adiknya itu yang perempuan udah kemana tahu. Tapi masih ada di komunitas itu, nyampur gitu. Mungkin diadopsi anak, ya. Sedangkan yang ngadopsi nggak menjelaskan statusnya, seakan-akan itu anak dia. Akhirnya ketika dia datang pulang kampung, dia tertarik dengan perempuan itu, dengan gadis itu, dinikahilah itu si gadis, ya. Yang secara hakikat itu saudaranya. Ya. Nah, kalau dia kemudian ragu, ini jangan-jangan saudara gua nih, ya. Lihat mukanya sih mirip orang tua gua nih. Tapi si keluarga yang mengadopsi enggak ini anak saya, ini ada surat-suratnya misalkan. Padahal enggak. Dan si laki-laki ini ragu. Nah, kemudian dengan satu dan lain hal, karena udah status suami istri, udah menikah, akhirnya terjadilah hubungan.
Yang walaupun setelah itu karena ragu diceraiin itu. Ya. Ternyata hamil. Nah, ini hamil disebut dengan wat'us subhah. Artinya hamil yang terjadi karena hubungan subhat. Ya. Dia kagak yakin. Nah, di zaman Nabi SAW, mari kita ceritain, ada sepasang suami istri. Ya. Tiba-tiba didatengin oleh orang hitam, ya, budak hamba sahaya, perempuan. Kemudian kata si ibu itu, laqad arda'tukuma, dulu kalau kalian berdua masih bayi, ane nyusuin ente berdua. Ini yang laki ane nyusuin, yang perempuan juga ane nyusuin. Ya. Sedangkan sepasang suami istri itu kagak ada orang tua untuk bisa mengkonfirmasi bener gak nih perkataan perempuan ini, dan gak ada bukti dan gak ada saksi, cuman pernyataan di perempuan doang. Dia ngaku saya udah nyusuin kalian berdua. Ya. Nah kemudian ini udah nikah nih, bukan belum nikah atau mau nikah, udah nikah. Akhirnya si lelaki itu karena dia tinggal di Mekah, Rasulullah di Madinah, dia berangkat langsung ke Madinah. Ya. Sampai di Madinah dia cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah saya udah nikah, udah cinta banget sama bini saya, udah cocok banget. Tiba-tiba datang perempuan, ya, ngaku-ngaku menyusui kami berdua waktu kami masih kecil. Ya. Nabi cuma jawab singkat, kaifa wa qad qila, bagaimana lagi, dia udah ngomong begitu. Ya. Ente mau nyari pembenaran gimana? Dia udah ngaku begitu. Kecuali ente punya bukti atau tadi punya saksi yang memastikan itu perempuan nggak pernah nyusuin ente. Ya. Kalau dilihat secara real, apa kepentingan itu perempuan ngomong begitu misalkan gitu. Dan kalau seandainya benar, gimana ente nikahin saudara sesusu? Ya. Ya. Akhirnya dipisahin itu. Walaupun tadi atas nama cinta, atas nama udah kadung nikah, atas nama dah. Tapi atas nama jaga marwah, atas nama syariat, atas nama hukum, akhirnya dipisahin. Bahasa kitanya emang perempuan dia doang. Kalau sekarang ya memang udah kadang demen, udah kadang nikah, ya jelas ente demen. Tapi karena lillahi ta'ala, ketentuan hukumnya begitu, udah pisahin. Toh nanti bakal hilang juga memorinya, atau mungkin bisa tergantikan dengan wanita yang lain. Yang kadang-kadang yang kedua, ketiga itu bisa jadi lebih sesuai dengan yang kita idam-idamkan dibanding yang pertama. Kadang, tapi kadang sebaliknya juga. Allah Akbar. Ini diantara sebab boleh untuk tidak puasa, hamil, walaupun hamil dari perzinahan atau hamil dari nikah subhat tadi. Walau bighairi adamiyyin, walaupun juga kehamilannya itu dari hubungan bukan dengan manusia, jin misalkan. Ya. Ada jin, ya. Suaminya pergi, nggak lama balik lagi, tok. Waalaikumsalam. Ya. Oh cepat ulang, iya, nggak jadi pergi, akhirnya hubungan suami istri. Padahal yang datang jin, suaminya mah tetap berangkat. Ya. Ini yang karena udah tahu suara suaminya, ya, intonasinya, dia bisa mirip-miripin tuh. Ya. Atau kebiasaan suaminya naruh bajunya di mana, gimana, sampai si istri nggak ngeh gitu dengan lelaki ini. Ya, disangka memang bini lelakinya. Akhirnya terjadilah hubungan suami istri sampai kemudian hamil. Jadi maka ada masyayikh yang cerita, ya, kalau ini real anaknya ada, ya, walaupun ya rada-rada tampang itu rada-rada gitu ya. Nah dan ibunya ngakuin bahwa ayah daripada si anak ini adalah jin. Jadi dia nikah sama jin, bukan nikah sama perempuan, sama laki-laki biasa. Ada bab khusus dalam fikih kaitannya dengan hukum nikah dengan jin. Nah, karena memang mereka punya kemampuan tasyakul, kemampuan untuk menyerupai manusia atau berwujud seperti manusia. Qala walau bighairi adamiyyin haitsu kana ma'suman, atau muhtaraman. Wal 'atshan ay haitsu lahiqahu masyaqqatun syadidatun,
Di antara yang juga boleh tidak puasa, orang yang sangat kehausan. Ya. Nah, orang yang sangat kehausan ini, ya Allah, kagak tahan. Ya. Dia nggak sakit secara fisik, nggak sakit, cuma aus doang. Ya. Pokoknya udah kagak tahan dah nih, udah luar biasa nih ausnya nih. Ya. Ai haitsu lahiqahu masyaqqatun syadidah la tuhtamal adatan. Ya. Yaitu rasa haus yang amat sangat ekstrim, yang dia udah nggak sanggup lagi tuh, udah nggak mampu lagi dah, ngapa-ngapain susah, karena aus yang luar biasa nih. Nah, qala indal Imam Az-Zayadi, au tubihu at-tayammum indal Imam Ar-Ramli. Ya, ada apa? Ada standarnya. Standar aus gimana kok boleh kagak puasa? Yang secara zahir atau yang secara wajar itu orang kagak sanggup lagi itu. Ukuran normalnya orang kagak sanggup dah, boleh kagak puasa. Menurut Imam Ramli ukurannya gimana? Tubihu tayammum, sama ya. Rasa haus ya, yang kalau seandainya dia jadi meriang, dia jadi sakit, dia jadi gemeteran ya. Kalau disuruh wudu dia kagak bisanya cuma tayamum, nah boleh dah tuh. Rasa haus yang standarnya bisa tayamum atau bisa wudu atau enggak. Kalau enggak bisa wudu, enggak kena air, boleh tidak puasa. Nah, wa misluhu al-ja'i. Begitu juga orang yang sangat lapar. Kalau tadi sangat haus, sangat lapar, gelintingan udah kagak tahan. Ya. Akhirnya mau sembahyang kagak bisa. Kenapa gelintingan? Ya, pegangin aja tuh perut. Ngapa sih lu? Lapar banget nih. Ekstrim banget laparnya. Ya, boleh ya. Boleh untuk tidak puasa. Yang terpenting kemarin kita jelasin ada 5 yang wajib kita jaga. Ya, agama kita wajib jaga, harta kita wajib jaga, kemudian kehormatan kita wajib kita jaga, anggota tubuh kita wajib kita jaga. Tapi yang nomor 1, jiwa kita wajib kita jaga. Kalau bertentangan nih, ente jaga kewajiban puasa, tapi nyawa ente terancam, ente wajib dahuluin selamatin nyawa daripada ibadah tadi itu, menjaga agama. Jadi ini tahun ini kalau aneh haji ancamannya besar, kemungkinan bahayanya gede, berarti ngancam jiwa. Padahal untuk melaksanakan kewajiban, kewajiban itu dikalahkan karena pertaruhannya jiwa. Itu nomor 1 tuh, disebut dengan hifzur ruh, jaga roh atau jaga nyawa. Itu nomor 1. Nah ini jaga puasa, tapi dia juga harus jaga nyawanya. Kalau kebangetan lapar, kebangetan puasa, bisa matian itu. Udah, silakan nggak puasa. Ya. Tapi tadi ukurannya harus ya, yang jujur ya, yang tulus bagi kita. Haitsu wa misluhu al-ja'i, seperti orang yang lapar tadi, wal murdiah, atau wanita yang sedang menyusui. Ya, kadang-kadang kan disuplai itu, banyakin makan sayur katuk ya, biar air susunya banyak misalkan ya. Atau biar air susunya penuh. Nah ini karena dia puasa ya, nggak ada asupan itu, makanan kagak masuk, minuman kagak masuk. Sedangkan ini anak nyusunya bahasa kita nggak ngantol-ngantol, nggak berhenti, dikit-dikit nangis nyusu, dikit-dikit nangis nyusu. Akhirnya lemes tuh. Nah, kalau dia ukur ini bisa membahayakan dirinya, boleh tidak puasa. Walau mustajaratan, walaupun dia menyusui bukan anaknya tapi sewaan. Di zaman Nabi kan sewaan. Ya, Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah dengan upah. Ini bukan nyusuin anaknya, nyusuin anak orang lain. Itu pun karena diupah misalkan. Boleh tidak puasa. Ntar habis Ramadan ya, udah nggak nyusuin lagi ya, dia qada puasanya. Au mutabarri'atan, atau menyusui secara sukarela ya. Ini karena ini Pak, ada anak lahir, ibunya belum bisa ngeluarin susunya tuh, masih mampet kasarnya. Namanya baru lahir masih mampet. Dulu waktu masih hamil, dia nggak terapi tuh putingnya ya, supaya bisa keluar
air susunya. Akhirnya ketika bayinya lahir kagak keluar. Udah disodor-sodorin, itu bayi juga udah ngecap gitu, kagak keluar juga. Nah, ada terapinya, ada tekniknya gitu. Ternyata kagak keluar juga. Ini disebut mutabarriah, wanita yang secara sukarela menyusui anak orang lain. Ini karena tetangganya tuh ibunya nggak bisa nyusuin, akhirnya udah sindak menyusuin. Ya. Nah, pas dia lagi nyusuin dia lemes, dia lapar, boleh kagak puasa. Walau li ghairi adamiyin, ini namanya fikih. Kalau aneh-aneh dikit wajar. Ya. Walaupun dia menyusui bukan untuk manusia. Untuk apaan? Ya. Kalau tadi mungkin binatang piaraan itu gambarannya kita nggak pastiin gitu ya. Mungkin karena tadi bicara tentang pernikahan dengan jin. Jadi kalau yang tadi ada contoh anaknya wujud manusia, ini mungkin anak yang satu wujud jin. Ya, kemudian dia nyusu sama ibunya, yang kagak kelihatan wujudnya. Karena nyusuin anaknya yang jin, nah jin kan porsinya lain. Sekali sedot habis ya, lemes ibunya. Ya udah dah kagak puasa dulu. Walau li ghairi adami wa nazamaha ba'dhum min bahril wafir. Nazam, jadi cara untuk menghafal ya, menghafal poin-poin itu ulama bikin syair supaya kita enggak lupa. Ini intinya nih yang disebut di atas. Idza masumta fi ramadhana sumhu siwa sittin. Kalau engkau lagi berpuasa di bulan Ramadan, berpuasalah kecuali karena 6 sebab yang membolehkan kamu untuk tidak puasa. Wa fihinnal qada. Tapi yang 6 ini wajib ente qada. Kalau tadi yang sebelumnya haid nifas, itu juga wajib qada. Cuma salatnya aja yang enggak wajib diqada. Yang 6 ini wajib diqada. Fasinun summa mimun summa shinun. Ini disingkat huruf asalnya itu, huruf awalnya. Pertama huruf sin, kemudian huruf mim, kemudian huruf shin. Sin yang pertama ya musafir. Mim itu marid, sakit. Shin yang kedua syekh, orang tua, aki-aki. Kemudian ha hamil. Kemudian ain atsyan, aus. Kemudian ra artinya menyusui, murdiah. Ini untuk nginget, untuk ngapal. Disebut tuh bahasa-bahasa simbol. Fasin lil musafir, sin bagi orang yang bepergian. Mim itu bagi marid yang sakit. Syekh, shin itu syekh al-harim, tua renta. Ha hamil, ya. Ain atsyan, lapar aus, sama juga dengan lapar. Warra artinya menyusui. Nah, wala la ay laisa biwajibin wala jaizin wala muharramin wala makruhin. Ada juga yang kagak ada statusnya. Gimana kalau dia kagak puasa? Kagak dihukumin haram, kagak dihukumin wajib, kagak dihukumin sunnah, kagak dihukumin makruh. Ya, enggak ini enggak itu. Siapa tuh yang kagak ada status hukumnya? Wala enggak. Laisa wajib, enggak wajib, enggak juga mubah, enggak juga haram, enggak juga makruh. Kama fil majnun, orang gila. Orang gila ini enggak dihukumin. Dia kagak puasa nggak dihukumin kagak puasa gitu ya. Ini kagak puasa haram ente, enggak. Atau wajib ente kagak puasa, ente kan gila, wajib kagak puasa enggak juga. Pokoknya wala. Ini kagak itu kagak. Ini statusnya tidak mukallaf. Nah, kama fil majnun wa muharramin kaman akhara qada'a Ramadan ma'a tamakkunihi, dan bisa berstatus haram bagi orang yang mentakhirkan mengqada puasa Ramadan walaupun dia mampu, ya. Bi an kana muqiman sahihan, seperti orang yang tidak musafir, ada di tempat gitu ya, dan juga secara fisik sehat. Musafir kagak, sakit juga kagak. Nah, hatta daqal waktu anhu, sampai waktunya mau habis, ya. Ini bagi orang gila itu enggak ada status hukum, dan haram bagi orang yang sengaja mentakhirkan puasa Ramadan tanpa uzur, ya. Kagak kemana-mana,
dan juga kagak sakit. Maknanya ini kagak ada uzur sampai masuk Ramadan yang berikutnya, ya. Dalam keadaan belum mengqadha puasa yang sebelumnya. Itu waktunya sampai sempit, maksudnya waktu sempit udah nggak ada alternatif lagi dah. Lu besok udah puasa. Sedangkan puasa tahun kemarin belum ente qadha gitu ya. Walaupun ada jalan keluar bayar fidyah gitu ya. Karena dia memasuki bulan Ramadan yang baru, sedangkan bulan Ramadan yang lalu masih ada tanggungan. Nah, menghormati bulan Ramadan yang baru dalam status kita masih ada kewajiban Ramadan yang lalu, maka kita bayar fidyah. Ini kalau dalam bab sholat seperti sholat menghormati waktu, ya, wudu kagak, tayamum kagak, karena nggak memungkinkan. Ya udah sholat tanpa wudu, sholat tanpa tayamum. Utamanya menghormati waktu, tapi tetap wajib diqadha. Qala wa aqsamul iftar. Nah, nanti ada lagi pembahagian konsekuensi tidak puasa. Ada yang berkonsekuensi cuma qadha saja, ada yang berkonsekuensi qadha juga, bayar fidyah juga. Kita nanti jelaskan secara rinci. Wallahu a'lam bishawab. Wa aqsamul iftar. Wa aqsamul iftar bi'tibari ma yalzam arba'atun aidan. Nah, jadi pembagian berbuka tapi dilihat dari segi konsekuensinya. Jadi konsekuensinya bayar qadha saja atau bayar qadha juga, bayar fidyah juga. Insyaallah pertemuan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Baik, naktafi bihadzal qadar ila liqa'in akhar insyaallah. Baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, ya. Termasuk saudara kita Bapak Fatullah bin bin Mu'anna, jamaah Masjid At-Taisir juga jamaah kita, yang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua orang-orang tua yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, termasuk almarhum, jadikan kubur ya raudhah min riyadil jannah, diampuni dosa dan kesalahannya. Saudara-saudara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Anak-anak kita dalam keadaan belajar, mudah-mudahan diberi kemudahan, jadikan anak yang saleh dan salihah. Allah panjangkan umur kita dalam sehat, afiat dan taat kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wanfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wastur uyubana wakshif kurubana wa amin rawatina washfi mardana warham mautana waqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.